In People, setelah 2 tahun vakum nih, pemilihan ajang Miss Jakarta Fair akan kembali melahirkan regenerasi warisan kecantikan wanita Nusantara. Dan sebagai informasi, warisan kecantikan wanita Nusantara ini merupakan tema besar di Miss Jakarta Fair tahun 2019. Dan saat ini sudah bersama Gisel di Pocil Podcast sambil ngecil di Holiday Inn Express J Expo Kemayoran. Udah ada second runner up Miss Jakarta Fair 2019, Eugene Lavina. Yeay, dan juga ada panitia dari Miss JFK, ada Pak Leo. Hai. Halo, gimana kabarnya nih sudah setelah 2 tahun vakum? Rindu kayaknya. Rindu, seberapa rindu? Rindu banget, rindu dengan kesibukannya, stresnya, excitementnya. Stresnya kayak membekas ya. Iya. Tapi kayak rindu ya, hektik-hektiknya kayak gitu ya. Justru itu rupanya yang hilang selama 2 tahun ini. Nice. Oke, tadi kan aku udah mention nih tema besar tahun 2019, warisan kecantikan wanita Nusantara. Apa tema besar yang akan diangkat pada ajang di Miss Jakarta Fair 2022? Tahun ini kita karena transisi di era pandemi ini, jadi emang kita ngambil Miss Jakarta Fair Goes Hybrid gitu. Jadi ada online, ada offline, kegiatan online dan kegiatan offline gitu. Jadi pecinta Miss Jakarta Fair yang followersnya juga mereka bisa lihat di online dan offline juga. Oh, nice. Gitu. Oke. Yeah. Terus setelah melalui pandemi ini menuju endemi, apa sih yang menjadi concern ajang Miss Jakarta Fair ini dengan di tengah banyaknya perubahan, concern utamanya dengan ajang ini? Of course, concern pertamanya dari J Expo itu kesehatan para peserta Miss Jakarta Fair ya, para kontestannya. Jadi emang kita tuh mencari ruangan yang lebih besar dan menjarakkan mereka. Tetap, walaupun emang sekarang udah bebas masker, tapi emang kegiatannya kita kan juga masih banyak yang di indoor ya. Jadi sebelum itu juga kita tuh tanya apakah mereka udah vaksin, kayak gitu-gitu. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya di tengah-tengah lagi ini. Betul, exactly. Itu makanya kita ada offline dan online ya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan? Belum ada sih. Belum ada. Aku pengen nanya sudah sejauh mana sih persiapan para finalis gitu? Saat ini. Para finalis ini kita sudah masuk dalam tahap 20 besar ya. Jadi memang ada pra-eventnya, di mana mereka memperkenalkan diri mereka lewat video podcastnya kami. Di J Expo TV, lalu dari situ baru ketika Jakarta Fair dimulai nanti ada kelas pembekalan, produk knowledge sponsor dan banyak hal-hal yang kita ubah mencoba memberikan something new ya ketimbang kelasnya dia yang dulu. Wow. Ya, jadi sebenarnya kalau di sini ada karantina atau gimana tuh sebenarnya? Jadi kita sebenarnya kita nggak bisa bilang karantina, tapi paling tidak karena Holiday Inn Express itu adalah official partnernya kami, jadi sebagai 20 besar mereka harus mengetahui partnernya kami nginap di Holiday Inn Express J Expo tuh kayak gimana sih gitu. Jadi emang kita nginapin dan kita kebanyakan kegiatannya kami tuh di sini juga, bukan cuma di area Jakarta Fair ya. Walaupun mereka emang satu kesatuan karena dekat banget. Iya. Oke. Terus di sana kalau misalnya para finalis ini biasa pembekalannya apa aja sih? Biasanya menuju ke grand final persiapannya seperti apa? Oke, pembekalannya emang kita tuh memperkenalkan produk contohnya dari La Tulip, cara makeupnya segala macam, hairdo-nya dari expert. Baru yang unik, yang beda itu kita akan membawa 3 pembicara, 2 dari Interstudy, 1 dari Sociabus. Jadi mereka lebih mengajarkan bagaimana berinteraksi depan kamera, lalu kita juga mengajarkan bagaimana sih kayak naikin algoritma kayak gitu-gitu. Jadi udah belajar hal tersebut. Lebih ke medsos ya Iya, tahun ini ya. Tahun ini lebih ke medsos, kan hybrid. Oke.
Kan tahun lalu juga ada ini kan kategori pemenang sosial media juga ya? Ada kategorinya. ya kategori. Cuma kalau untuk kelas pembekalannya tahun lalu lebih ke public speaking. Iya. Oke, Mereka oke. lebih ke public speaking. Dan sekarang kayaknya sosial media penting banget Betul, ya, jadi betul. kayaknya itu butuh banget ya pembekalan kayak begitu. Ya, Betul. Exactly. Lebih ke sebenarnya ada concern di mana netizen Indonesia ini takutnya tidak tahu kan kita terkenal kadang-kadang kalau nyerang sekali nyerang ya nyerang. Jadi kita lagi coba ini negatif, Yes. tapi kita juga bisa loh, netizen Indonesia tuh bisa positifnya dan impact-nya lebih besar daripada yang negatif. Betul. Gitu. Jadi lebih pengen ngajarin sopan santun, berinteraksi depan kamera kayak gitu-gitu, kayak bukan di negatifnya. Kita mau mengubah stigma. Nice. Iya. Penting sih itu pentingnya. Mentalnya juga harus ini. Iya, betul, kesabaran di jari-jari ngetik ya itu udah harus diubah. Mental ya. Iya, benar Jin. Siapa mental? Anyways, ini finalis yang udah ada 20 nih yang sudah terpilih. Ini domisilinya banyak kan dari mana aja nih? Oke, memang beberapa di Jakarta, beberapa di Tangerang, tapi ada juga yang dari Bandung seperti tahun lalu. Tahun lalu paling jauh itu dari Padang. Ada yang dari Jogja. Jogja. Oke, jadi nggak cuma Jakarta doang ya? Iya. Nggak cuma Jakarta doang nih. Yang mungkin mau daftar gitu tahun depan gitu, Boleh. dipantengin aja nih sosmednya Boleh. itu, jangan sampai kelewatan gitu. Dulu saya kira Eugene paling jauh di Tangerang. Tahu-tahu pas kita lihat datanya, loh, kok ada Bolak-balik Bandung, Jogja. ada yang bolak-balik Jogja, Bolak-balik bolak Jogja. Bandung. Gila. Tahun ini pun ada yang dari Bandung dan kalau nggak salah dari Kalimantan kalau nggak salah. Tapi emang udah ada stay di sini gitu. Tapi ya gitulah. Ya gitulah ya, makanya ingat bukan cuma di Jakarta doang, jadi banyak kesempatannya, kriterianya atau apapun bisa nonton dulu kali ya nanti di acara Jakarta Fair yang mungkin yang berkeinginan gitu ya bisa nonton dulu di tahun ini. Pasti banyak bocoran sih. Banyak bocoran bisa ditonton segala macam. Exactly. Nah, aku penasaran juga sih sama ceritanya second runner up kita nih Kak Eugene gitu. Cuma sebelum itu kita mau cheers dulu ya sebelum denger ceritanya. Cheers dulu ya. Yuk, cheers. Cheers nih. Ya, langsung aja kita tanya. Kak Eugene, gimana nih? Boleh dong diceritain sharing-sharing masa-masa pembekalan waktu itu, prosesnya gitu sampai ke grand final gitu, bisa sampai menyandang second runner up. Boleh diceritain dong? Oke. Udah lama ya, 2 tahun lalu. Coba mulai diingat-ingat. Ini aku lagi puter otak nih. Jadi ini tuh by the way Miss JFK first pageant aku. Jadi pertama kali aku ikut pageant show ini. Jadi yang berkesan sih sebenarnya pertama tuh kelas-kelasnya sih. Kelas-kelasnya tuh something new buat aku gitu. Sesuatu yang baru. Kita ada kelas make up gitu, ada kelas make up, ada public speaking. Terus lebih banyak lagi sih sebenarnya pembekalan tentang kayak Jakarta Fair ini apa sih gitu. Jakarta Fair Kemayoran ini apa. Terus mereka juga kasih tahu kayak ternyata Jakarta Fair Kemayoran tuh gede banget gitu, lingkupnya gede, dan yang aku kaget itu adalah efeknya ternyata besar banget buat kota Jakarta. Terus waktu itu kita juga sempet ada kegiatan ke kantor Balai Kota. Ke Balai Kota, betul. Itu Pak paling Gubernur. inget sih aku, Balai Kota. Sama Pak Gubernur juga Ketemu ya. gubernur langsung ya. Betul. Nah itu. Terus kalau apa ya? Abis pembekalan banyak kita ada semifinal. Ada semifinalnya itu talent show kalau waktu aku. Kakak apa talent show waktu itu? Aku nyanyi. Nyanyi, oke. Itu aku nervous banget sih karena boleh dong nyanyi. di panggung gitu ya. Sebesar itu, Bener-bener di sebanyak panggung. itu gitu ya. Iya. Terus bukannya nggak ada yang nonton, ada yang nonton, rame yang Masa nggak ada yang nonton? Pasti banyak dong. Iya, jadi ajang kayak, ditunggu-tunggu wah, gitu. bener-bener ditonton di panggung, nekat juga nih gitu. Akhirnya ya untungnya sih lewat ya, dilewatkan dengan lancar gitu. Iya. Terus terus berjalan pembekalan, latihan catwalk, latihan public Hillsnya speaking. berapa tuh Kak? Oh iya, ini 12 salah satu yang aku kaget karena ini pageant pertama aku. Heelsnya itu kan yang paling tinggi setinggi mungkin gitu. 7 sampai 10. 7 sampai 10 ya. Aku waktu itu pakai lebih tinggi karena
sesuatu. Harus sesuatu. Karena yang lainnya tinggi-tinggi banget, jadi aku pakai lebih tinggi lagi. 12 something ya. Iya, mungkin. 12 something. Dan kegiatan kita tuh banyak keliling area Jakarta Fair-nya Yang ya. menggunakan high Dengan heels. menggunakan high heels itu. Beauty is pain, Betul. tapi Beauty is pain, betul sekali. Akhirnya kaki aku mati rasa sih ya. Oh. Selama 39 hari itu. oke. Gitu sih, tapi berkesan banget Berkesan sih ya, itu. suka dukanya seperti itu ya. Iya, Banyakan betul. sukanya lah ya, karena dapat knowledge juga, pembekalan kayak Oh iya, betul. Iya, Banyak kayak sukanya. banyak sukanya ya, enjoy banget. Terus pas babak penyisian, mana tuh yang paling bikin deg-degan? Sesi apa? Yang paling bikin deg-degan, aku sih bakalan jawab semifinal sih, walaupun grand finalnya itu di panggung utama Iya, yang iya. sebesar itu, dan yang nonton, oh my god banyak banget gitu. Cuma menurut aku paling deg-degan di semifinal karena talent show. Aku concern di situ sih. Bukan Q&A yang takut ya waktu itu? Q&A sih aku dibilang nervous gimana ya? Mungkin karena udah melewatkan semifinal, Yes. jadi kayak udah tahu nih harus sikapnya seperti apa menghadapi Q&A-nya Iya, gitu. iya. Q&A sih aku sebenarnya nggak terlalu concern semifinal talent show gitu sih. Oh, semifinalnya itu talent show gitu ya, pas grand finalnya kan udah mulai itu baru Q&A itu ya yang Iya. gongnya itu ya, aduh wow. Terus kalau saat ini panggungnya itu aku penasaran, panggungnya di mana nih kalau yang untuk tahun ini? Panggungnya tetap sama, Sama? panggung utama, dan tapi memang kita batasi kembali lagi kan, kita masih dalam transisi dari pandemi ke endemi, jadi masih kita batasi tapi bisa menampung kapasitas yang cukup tinggi. Oke, baik. Gitu. Kalau tadi aku dapat info kan kalau konser musik itu mereka harus beli tiket karena untuk membatasi itu. Nah, kalau untuk yang ke Miss Jakarta Fair ini penontonnya gimana? Oke, kalau ini kami lagi diskusikan Miss Jakarta Fair karena begini, saya belum bisa memberikan bocoran, tapi emang Miss Jakarta Fair itu acaranya akan ditutup dengan artis ternama yang lagi hype banget, lagi sangat-sangat hype. Gue nggak bisa sebut nih, Aduh. ya, karena kalau kalian nanti takutnya, wah udah langsung belinya ke tanggal itu, ke tanggal 10 Juli, Iya. gitu. Itu di grand final. Grand finalnya, takutnya langsung semua belinya di situ. Jadi kembali lagi kalau kita nggak batasin, nanti banyak orang yang dari luar terus mendorong kan. Jadi kita itu yang saya takutin. Tapi kayak Eugene dan teman-teman alumni Miss Jakarta Fair, mereka kita berikan undangan sih. Ya, of course Kakak ya. juga nanti kita berikan undangan, tenang aja. I'm so excited Iya ya, dong, pengen iya dong. menonton nih regenerasi yang Betul. baru. Gila, I'm so Final, excited. ya, grand final. Anyways, nanti pas semifinal tetap ada penampilan bakat juga atau Nah, ada kalau apa aja? untuk semifinal sudah tidak ada penampilan bakat. Terus apa? Tapi kan tahunnya Eugene 2019 itu bakatnya mereka bisa tampilkan di panggung. Yes. Ini beda. Bakatnya mereka akan tampilkan di sosial media. TikTok atau Lebih luas lagi jangkauannya, betul, Isaac. TikTok atau enggak Instagram atau enggak Facebook kayak gitulah gitu. Jadi mereka bisa misalnya kayak Eugene mau nyanyi ya lu bisa tunjukin di sosial media dan itu akan dinonton sama ini. Kembali lagi kan konsepnya hybrid. Jadi dengan adanya penampilan bakat itu mereka miss-missnya ini harus juga mereka harus kreatif untuk menyalurkan bakatnya mereka lewat sosial media dan mempromosikan Jakarta Fair juga. Wow, Jadi mantap. membunuh dua burung ya? Dalam satu tembakan. Menyelam Kayaknya. sambil minum air. Iya. Aduh, banyak istilah-istilah nih. Iya, bener udah lupa loh saya. Bener. Nah, aku balik lagi ke Kak Eugene ya. Aku pengen nanya efek terbesar apa sih yang dirasakan setelah menyandang second runner up as Miss JFK? Efek terbesar, apa ya sebenarnya? Efek terbesarnya sih lebih ke apa ya? Kalau misalkan karena aku pasang title second runner up Miss JFK-nya di sosmed aku ya, di sosmed aku. Jadi kalau misalkan ada soalnya aku juga aktif ikut kayak talent show atau survival show atau pageant lainnya. Nah, salah satu topik mereka pasti seputar pageant itu gitu.
Dan tapi efek terbesarnya sih menurut aku daripada title itu lebih ke dari pembekalannya. Oke. Sebelum masuk Miss JFK sama setelahnya, pasti banyak bedanya. Kayak cara menghadapi kamera, cara public speaking, dan itu efek perbedaannya jelas gitu loh. Oke, dan itu penting banget sih. Itu penting banget. Kita di lingkungan apalagi sekarang apa-apa zaman-zaman sosial media, terus kalau misalnya udah jadi istilah influencer lah gitu ya, kita harus bisa menghadapi dengan bijak, dengan baik, dengan wise and beauty gitu ya. Iya dong. They are beauty pageants ya. Aku mau nanya nih, apa pesan-pesan buat the next Miss JFK gitu buat tahun 2022? Biar semangat nih Kak, adik-adiknya ya, adik-adiknya. Masih kecil. Ada pesan-pesannya? Pesannya sih, yang pertama ya pastinya be yourself aja sih. Be yourself, jangan terlalu menutupi kepribadian kalian, karena dengan kalian be yourself dengan menjadi diri sendiri itu pasti nanti ada satu poin unik yang akan menonjol gitu lah. Pasti ada poin uniknya di masing-masing kepribadian peserta Miss JFK-nya. Itu sih menurut aku. Dan enjoy the moment, seriusan. Ini enjoy the moment aja sih. Karena nanti ada saatnya kalian akan kangen di semua proses itu, kalian bakal kangen. Walaupun rasanya capek waktu menjalankan pelatihannya, pembekalannya, keliling-keliling kayak kapan selesainya ini. Cuma nanti waktu udah selesai, kayak ya this memory penting gitu, will become a treasure. Iya, pokoknya harus enjoy ya, biar auranya juga keluar ya. Penting ya auranya keluar. Wow, oke. Untuk kapan puncaknya sih acara Miss JFK ini? Jadi nanti Miss Jakarta Fair 2022, nanti ada fashion show dulu di tanggal 25 Juni, lalu puncaknya malam grand final di 10 Juli. Oh, 10 Juli. Oke, dicatat tuh tanggalnya ini, Paul, jangan ketinggalan. Pantengin juga ya di sosial medianya ya. Itu kan ada lebih detail lagi ya. Kalau kayak gitu kita cheers dulu yuk. Oke. Kayaknya udah makin seru nih, jadi don't miss it. Gila, udah tinggal menghitung hari, Pak. Deg-degan gitu, kayak pasti gimana nih ya. Udah, tapi aku hopefully sih semua pasti lancar, amin ya. Amin. Anyways, aku penasaran sih sama goals dari Miss Jakarta Fair Kemayoran. Dari sisi kakak, sebenarnya goals itu apa sih tujuan utamanya? Ada beberapa sih. Satu, ketika saya pegang Miss Jakarta Fair, saya itu menemukan banyak wanita Indonesia itu insecure. For some reason, saya nggak tahu. Jadi semoga dengan Miss Jakarta Fair ini, para pesertanya itu yang 20 besar, semuanya yang ikut itu bisa menularkan rasa kepercayaan diri ke teman-temannya. Gitu. Itu yang pertama, jadi menjadi inspirasi. Kedua sih, saya pengen goalsnya saya, bahwa banyak yang harus sadar bahwa Jakarta Fair itu sudah bukan punyanya Jakarta lagi, tapi Indonesia. Jadi yang mau daftar di luar Jakarta, monggo-monggo aja. Tidak harus selalu berKTP Jakarta. Gitu. Yang ketiga ya, semoga dengan adanya acaranya Miss Jakarta Fair, Jakarta Fair itu bisa berkembang dan selalu didukung oleh UMKM yang ada. Gitu. Nice. Cool. Kalau dari Kak Eugene sendiri, boleh dong di-sharing mungkin after, tadi kan udah dari spill dikit ya, after setelah menyandang title gitu. Mungkin lebih ke peluangnya kali ya, biar pada tahu juga. Sebenarnya menurut aku Miss Jakarta Fair ini sangat membuka peluang sih untuk karir-karir kedepannya di dalam industri pageant maupun di luar industri pageant. Karena aku sendiri kan aku sekarang berkecimpungnya bukan di industri pageant mungkin ya, tapi aku di entertainment gitu. Dan menurut aku Miss Jakarta Fair ini membuka peluangnya banget. Pertama, setelah selesai Miss Jakarta Fair, kita bukannya cuma diem-diem aja dan udah gini doang. Enggak sih, kayak pasti ada tawaran masuk, ada link-link mungkin dari sponsor beauty yang ini, dari sponsor yang ini, dan kita jadi kenal banyak orang gitu sih. Karena lebih banyak peluang lah ya. Betul, karena dengan memenangkan title Miss JFK itu sendiri, kan kita juga ada kontrak sama like beauty management gitu. Oke, iya. Itu sih.
Dan untuk pageantnya, untuk yang mungkin yang masih mau berkecimpung di industri pageant sendiri, Miss Jakarta Fair sangat membuka peluang sih. Wow. Jadi aku sharing sedikit ya Kak ya. Iya, monggo. Aku sempat ikut Abang None. Okay. Aku sempat ikut Abang None Jakarta. Dan adanya apa bilangnya, kalau di aku portofolio gitu. Iya, portofolio, kayak ada portofolio Miss Jakarta Fair itu berpengaruh sih. Tuh, in people yang udah dari tadi nontonin, udah berapa menit nih? Udah pada penasaran, makanya langsung tuh udah dikasih pembekalannya, udah dikasih cerita-ceritanya after ini tuh apa sih dampak, benar-benar dampak nyatanya yang dirasakan juga ya. Jadi emang kalau yang udah penasaran tuh langsung pantengin sosial medianya, juga jangan sampai kelewatan di tanggal finalnya. Ya, 10 Juli. Yes, kayak gitu. Nah, Kak, harapannya dong buat kan ini udah tinggal menghitung jari nih pemilihan Miss Jakarta Fair ini kan akan memasuki usianya ke 15, betul gak? Iya. 15 ya? Betul. Udah ke 15. Apa nih harapan dan pesan bagi para finalis yang ikut serta di ajang Miss Jakarta Fair 2022? Harapannya saya sih ke depannya Miss Jakarta Fair akan lebih mencangkup banyak orang lagi dan banyak lagi yang daftar, walaupun ini sekarang kita udah kewalahan ya, walaupun saya udah tambahin 4 orang untuk ngurusin dokumen itu, udah kewalahan, tapi selain itu saya juga harapannya saya untuk pemenang Miss Jakarta 2022 ini bisa berkarir lebih lagi. Contohnya kayak Eugene, dia sekarang udah punya girls band kayak gitu. Iya, kayak teman kami Feby, dia udah masuk punya presenter, jejak petualang. Saya nggak boleh sebut merek. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi dia udah ikut jejak petualang, bahkan Vinil udah sering masuk FTV. Itu kebanggaan sendiri, itu harapannya kami bahwa pemenang finalis-finalis itu jejaknya makan lebih bagus dan lebih bagus lagi, karena itu yang terjadi sekarang ini sih. Wow, itu bukti nyatanya ya, bukti nyata yang sudah terlihat gitu ya, bibit-bibit unggul. Amin. Nah, kalau dari Kak Eugene, mungkin ada harapan-harapan dan sedikit mungkin pesan lagi nih Gong terakhir buat biar makin semangat juga para finalis dan mungkin in people yang berkeinginan untuk di tahun depan gitu kan. Harapan-harapannya Kak? Daftar. Harapan aku sih ya terutama untuk Jakarta Fair dan Miss Jakarta Fair-nya. Semoga tahun ini banyak upgrade-nya ya, semakin oke. Tahun depan semoga udah baik juga keadaannya semua, biar bisa lebih besar lagi, lebih luas lagi cakupannya gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Buat pesertanya semangat, enjoy the moment. Buat yang mau daftar jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu dikasih pesan. Oke, sekali lagi thank you so much Kak Leon, juga Kak Eugene. Sukses untuk seluruh rangkaian acaranya. And I'm so excited ya untuk datang nonton juga. Datang ya. Temanin Eugene nanti ya, aku pasti datang. Dia pasti datang. Semuanya juga datang ya ini people. Begitu, hopefully semuanya juga finalis bisa menampilkan yang terbaik, auranya keluar semuanya. Pokoknya siapapun pemenangnya, ya semoga itu bisa yang terbaik lah ya. Semuanya juga bisa enjoy the moment ya. Oke, kalau kayak gitu ini people, see you di Pocil Podcast sambil ngecil selanjutnya. Saya Gisela Zaria pamit. Bye. Bye.